Jadi, Anda mungkin mikir kasus Jeffrey Epstein itu udah kelar kan? Pemerintah Amerika Serikat mengklaim telah merilis semua berkasnya. Titik. Tapi, gimana kalau ternyata klaim itu salah besar? Waktu itu, pemerintahannya mengklaim sebagai yang paling transparan dalam sejarah. Dan untuk membuktikannya, mereka merilis lebih dari 3 juta halaman dokumen. Pesannya seolah-olah jelas barat ya. Nih, semuanya ada di sini, kasus selesai. Nah, disinilah ceritanya jadi aneh. Karena ada bukti yang ironisnya ditemukan di dalam data yang mereka rilis itu sendiri, yang nunjukin kalau sebagian besar berkasnya mungkin aja nggak pernah sampai ke tangan kita. Oke, mari kita mulai dari yang pertama, terabyte yang hilang. Ini soal jurang yang luar biasa besar antara cerita resmi pemerintah dengan bukti yang terkubur di dalam data. Dan percayalah, angka-angkanya bakal bikin Anda kaget. Jadi gini, secara resmi Departemen Kehakiman atau DOJ merilis data sekitar 300 gigabyte. Mereka seakan-akan bilang, ya udah ini semua buktinya, udah lengkap. Tapi tunggu dulu, lihat ini. Ada sebuah email internal dari FBI dan lucunya email ini justru ketemu di dalam 300 gigabyte data yang mereka rilis itu yang bilang kalau mereka sebenarnya berurusan dengan data yang jauh lebih besar. Kalau kita bandingkan perbedaannya itu, gila. Yang 300 gigabyte yang kita dapat itu cuma seujung kuku dari hampir 15 terabyte yang mereka bahas di internal. Artinya apa? Artinya sekitar 98% bukti itu masih di luar sana, entah di mana. Terus, dari mana semua data ini datang? Ya, dari investigasi yang panjang banget. Mulai dari penggerebekan di rumahnya di Florida tahun 2005, terus penggeledahan apartemen mewahnya di New York, sampai penyisiran di pulau pribadinya yang terkenal itu setelah dia meninggal. Oke, itu baru soal jumlah datanya. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, pembuangan data. Jadi masalahnya bukan cuma data yang hilang, tapi juga kualitas data yang diberikan ke kita. Ini tuh ceroboh biasa atau memang sengaja dibikin berantakan? Ada satu analogi yang kuat banget, dan ini datang dari email internal di OJ sendiri. Mereka bilang, bayangin aja semua dokumen dari ribuan lemari arsip, terus dilempar gitu aja ke satu tumpukan raksasa. Tanpa label, tanpa urutan, kacau balau. Bahkan para penyelidiknya sendiri frustrasi berat. Mereka bilang ini mimpi buruk. Tim forensik mereka aja kesulitan cuma buat ngebuka filenya. Ada file yang kegedean, ada juga dokumen yang mereka bilang sama sekali nggak bisa kelihatan. Lalu, kok bisa ada yang ketemu kalau sekacau itu? Nah, ini dia. Jawabannya ada di para jurnalis yang jadi semacam detektif digital. Mereka curiga, kok banyak banget file PDF yang isinya kosong dan error. Ternyata, itu semua adalah video yang disamarkan. Jadi mereka bikin skrip komputer khusus buat ngubah nama file-file itu satu persatu secara otomatis. Skrip itu jalan siang malam dan akhirnya boom! Ratusan video yang tadinya nggak kelihatan jadi bisa ditonton. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Dan jujur, ini bagian yang paling menyakitkan, pengkhianatan terhadap korban. Karena di balik semua data teknis ini, ada manusia sungguhan yang hancur, terutama para penyintasnya. Lihat aja perbandingannya, ini yang bikin miris. Informasi pribadi para korban, nama mereka, alamat, bahkan nomor telepon, itu dibiarkan terbuka untuk dilihat semua orang. Tapi di sisi lain, nama-nama orang kuat yang diduga terlibat, disensor, disembunyikan, dilindungi. Seorang penyintas bahkan bilang ini bukan perlindungan, ini pengkhianatan. Kata-kata itu benar-benar merangkum semuanya kan? Perasaan ditinggalkan, perasaan dikhianati, pelaku disembunyikan, sementara mereka yang jadi korban malah dipajang di depan umum. Oke, kita lanjut ke bagian 4, akuntabilitas di luar negeri. Ini nih yang aneh banget. Walaupun cuma 2% data yang bocor, efeknya itu terasa di seluruh dunia. Tapi anehnya, justru hening di negara asalnya sendiri. Contohnya di Inggris, ini geger banget. Pangeran Andrew, adiknya raja, kena kasus hukum serius. Dan itu semua gara-gara informasi yang ada di dalam berkas ini. Terus di Amerika Serikat, pusat dari semua skandal ini, nol. Nggak ada satupun tuntutan baru. Sunyi senyap. Beda banget sama yang terjadi di luar negeri. Dan polanya sama terus. Berkas yang cuma 2% ini bikin banyak tokoh penting dunia jatuh. Mantan duta besar Inggris, CEO bank besar, pengacara top di firma hukum ternama. Semuanya kena. Akuntabilitasnya jalan. Tapi kayaknya cuma di luar Amerika. Nah, semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar. Ini semua itu cuma karena inkompetensi birokrasi yang parah banget?
Atau ini adalah sebuah upaya penutupan kasus yang disengaja? Dan ini bukan cuma sekedar teori konspirasi loh. Seorang anggota Kongres Amerika Serikat sendiri udah bilang belak-belakan dia menyebutnya sebagai upaya penutupan kasus yang masif dan masih terus berjalan. Jadi, ini kekhawatiran yang serius banget di level pemerintahan. Jadi, pada akhirnya ada dua kemungkinan besar di sini. Teori pertama, ini murni karena nggak kompeten. Datanya kebanyakan, waktunya mepet, akhirnya ya jadi berantakan. Atau, teori kedua, ini semua disengaja. Sebanyak 98% bukti sengaja disembunyikan buat melindungi orang-orang yang sangat-sangat berkuasa. Dan inilah pertanyaan yang mungkin harus kita pikirkan baik-baik. Kalau semua ini, kasus hukum yang menjerat seorang pangeran, jatuhnya para pejabat tinggi, dan pengkhianatan terhadap para korban bisa terungkap cuma dari 2% data yang berantakan, coba bayangkan apa aja yang tersembunyi di dalam 98% sisanya.